semenjak aneksasi Papua ke dalam Indonesia itu terjadi, tidak pernah ada FPIC, Free Prior and Informed Consent itu. Dengan hadirnya PSN di Papua Selatan, itu menurut saya tidak menghadirkan Free Prior and Informed Consent yang seharusnya kami sebagai masyarakat adat, terutama saudara-saudara kami di Papua Selatan, harusnya dapat. Proyek ini seharusnya datang dengan prosedur hukum yang adil dan melibatkan orang asli Papua, masyarakat adat. Pasti kami tidak akan marah-marah. Sebetulnya di Papua itu yang diinginkan hanya tanahnya, orangnya tidak. Dan statement seperti ini juga menjadi temuan yang sangat penting ya, dari para ilmuwan agraria seperti Taniali misalnya. Dia menyebutkan bahwa proses-proses perampasan tanah yang terjadi di Global South itu seringkali terjadi tanpa mengindahkan orangnya itu mau kemana. Jadi yang penting memang tanahnya, sumber daya alamnya, dan orangnya itu tidak pernah dipikirkan dia mau kemana, mau pindah jadi apa, dan seterusnya. Deru alat berat sudah menjadi irama yang mengisi hari-hari tanah Papua hari ini. Atas nama proyek strategis nasional, irama sumbang ini tak henti menggurat tanah adat yang menjadi napas bagi bentang alam Papua Selatan. Termasuk membawa ancaman nyata bagi 2,7 juta hektar hutan, sabana, dan lahan basah. Dari angka fantastis tersebut, 1 juta hektar diantaranya ditargetkan khusus hanya untuk proyek cetak sawah. Di kawasan Wana Muting saja, rencana tahap awalnya sudah mencapai 100.000 hektar. Demi menopang ambisi ini, infrastruktur dikebut besar-besaran. Mulai dari pembangunan jalan dengan target sepanjang 138,5 km, pelabuhan Wanam seluas 377 hektar, hingga markas batalion seluas 100 hektar. Sementara itu, sisa lahan lainnya dikapling untuk konsesi perkebunan tebu untuk program swasembada gula bioetanol dan sawit untuk biodiesel. Seluruh perusahaan raksasa termasuk PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri kini telah memegang kendali atas tanah tersebut. Namun, seluruh pembangunan dan angka fantastis ini ternyata baru sebuah permulaan dari amplitudo yang lebih besar. Sebuah laporan pemetaan terbaru Greenpeace Indonesia menyingkap tabir yang jauh lebih mengejutkan sekaligus mengalirkan tanda tanya. Hampir seluruh bentang alam Papua Selatan nyatanya kini sudah dikapling dan setidaknya dibagi habis ke dalam klaster-klaster atas nama PSN. Sebuah garis batas yang menjadi saksi bagaimana tanah Papua sedang dialirkan menuju skenario besar yang masih menjadi simbol ketamakan. Lalu, ancaman nyata seperti apa yang sebenarnya sedang mengintai? Teman-teman pasti sudah nonton ya, atau setidak-tidaknya mengetahui soal film dokumenter Pesta Babi. Ada yang bingung, ada yang semakin terbuka pandangannya melihat isu-isu sosial, kemanusiaan, dan lingkungan di tanah Papua. Beberapa tahun terakhir, warga Indonesia mungkin sering mendengar istilah food estate, swasembada pangan, cetak sawah, atau proyek strategis nasional atau PSN. Nah, tapi masih banyak publik yang kebingungan soal apa yang sebenar-benarnya terjadi di tanah Papua hari ini. Sekarang, di Papua Selatan, pemerintah sedang menjalankan suatu proyek yang luasnya hampir 2,7 juta hektar. Proyek ini mencakup perkebunan tebu untuk swasembada gula dan bioetanol, perkebunan kelapa sawit yang nantinya akan memproduksi B50, peternakan, hingga cetak sawah. Kalau dihitung, skalanya bahkan bisa jadi ini akan menjadi salah satu proyek deforestasi terbesar di dunia saat ini. Dan menariknya, proyek ini bukan benar-benar baru. Ia adalah kelanjutan dari proyek-proyek lama yang berkali-kali gagal. Tapi, hingga saat ini proyek ini terus dihidupkan ulang dengan nama dan narasi yang tidak jauh berbeda. Sebenarnya, saya juga sempat membahas gambaran besar tentang salah satu proyek ini di video explainer Greenpeace Indonesia. Tapi di podcast ini, kita akan masuk jauh lebih dalam. Karena semakin kami menelusuri proyek ini, semakin terlihat bahwa ini bukan sekedar proyek pangan dan energi biasa. Nah, saat ini,
Telah hadir bersama kita sejumlah narasumber yang tentunya memiliki kapasitas untuk menjelaskan secara detail sebenarnya apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang berubah di Papua Selatan. Yang pertama, ada Dr. Laksmi Adriani Savitri MSc. Beliau adalah peneliti di Center for Restoration and Regeneration atau CRRS, pengajar di Departemen Antropologi UGM. Sebelumnya juga menjadi pengajar kebijakan agraria di Sekolah Pasca Sarjana IPB. Sebagai akademisi, Mbak Laksmi ini meraih gelar PhD di University of Kassel, Germany, dan juga telah mengikuti program postdoktoral di University of Amsterdam tahun 2011 sampai 2015. Sebelumnya, Mbak Laksmi juga pernah mengikuti program postdoktoral di University of Amsterdam tahun 2011 dan 2015. Nah, yang kedua nih, ada Kakak Dina. Kakak Dina Danomira, betul ya? Kakak Dina adalah perempuan asal Mor dan Biak. Aktivis muda Papua yang lahir dibesar di Tanah Tabi. Ini di Jayapura ya? Benar. Jayapura. Kakak Dina aktif menyuarakan hak-hak masyarakat adat dan perubahan iklim, baik di Tanah Papua, di Indonesia, dan udah keliling dunia juga nih kayak Kakak Dina ya, di beberapa forum internasional terkait. Last but not least, ada Mas Sapta Ananda Proklamasi. Beliau adalah senior data strategis di Greenpeace Indonesia. Apa kabar Mas Sapta? Baik, selamat siang. Baju kuning bukan baju kelompok tertentu kan ini? Ini kalau di rambu lalu lintas itu berarti peringatan sebelum merah. Sebelum merah, oke, sesuai dengan topik kita pada siang hari. Nah, saya ke Mbak Laksmi dulu nih, Mbak. Jadi supaya publik ini kembali diingatkan gitu ya. Kita sudah menonton Pesta Babi. Publik sudah diberitahu bahwa ada sesuatu yang salah nih di Papua Selatan. Nah, mungkin Mbak Laksmi mungkin sedikit bisa cerita sebenarnya apa sih proyek yang ada di Papua Selatan ini, seberapa besar mungkin skalanya, kemudian mungkin dari riset-riset yang pernah Mbak Laksmi lakukan, dampaknya terhadap masyarakat secara ekonomi, sosial, dan juga secara politik itu ada nggak sih sebenarnya yang terjadi di Papua Selatan ini? Sependek pengetahuan saya ya, proyek ini sekarang bernama Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Iya. Dan memang tercantum sebagai salah satu proyek strategis nasional. Tapi sebetulnya ini proyek yang sudah lama, jadi bukan yang baru kemarin datang, tapi ini proyek sudah lama. Sepertinya ini hanya sekedar kelanjutan saja dari proyek yang dulu disebut sebagai Merauke Integrated Food dan Energy Estate. Atau MIFE. Ya, itu di tahun 2008 ya dimulainya. Dan pada waktu itu memang luasan yang dicanangkan sudah berjuta-juta hektar. Jadi sekitar 1,2 juta hektar waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan program cetak sawah 1 juta hektar di zaman Presiden Jokowi. Dan sekarang menjadi 2,7 juta hektar ya. Jadi memang skalanya sangat luas. Dan dari dulu sampai sekarang itu Merauke ini khususnya itu dipandang sebagai tanah yang kosong. Itu kenapa kemudian skalanya menjadi demikian gigantik begitu, karena dipandang di sana mungkin tidak ada orangnya atau bagaimana. Tapi sesungguhnya banyak hal yang tertinggal setelah MIFE itu gagal ya. Jadi di sana banyak kawan-kawan khususnya bangsa Malin atau disebut sebagai orang Marin ya, Malin Anim. Itu yang pada hari ini bahkan ada di satu kampung yang sudah tidak memiliki tanah sama sekali. Jadi tanah-tanah mereka entah sudah diganti menjadi sawah ataupun misalnya sudah berganti menjadi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit ataupun konsesi HTI. Jadi hutannya sudah hilang. Nah, yang kebetulan saya penelitian sejak tahun 2010 sampai dengan kemarin terakhir 2024 di sana, jadi terus pulang pergi. Yang saya saksikan adalah kondisi di mana kawan-kawan di sana itu banyak sekali yang kehilangan akses terhadap pangan. Kemudian juga tidak ada kesejahteraan yang dijanjikan sebagaimana yang ditawarkan di dalam proyek MIFE di masa lalu itu. Ya, kemudian juga bahkan di satu kampung di mana saya sering datang berulang-ulang, ada kematian, literally kematian ya, yang dalam 1 tahun itu bisa mencapai 20 orang yang meninggal. Tentu saja dalam konteks ini banyak sekali angka yang bisa disebut untuk masalah malnutrisi, kemudian
penyakit-penyakit baru yang datang dulu. Sebelumnya tidak ada TBC, tapi kemudian di wilayah-wilayah yang terjadi deforestasi, mereka mengalami penyakit pernafasan dan TBC. Sebelumnya itu tidak ada. Dan ini hampir menjadi sampai hari ini, terakhir tahun 2024 saya datang ke Zanegi, penyakit batuk itu seperti sudah biasa. Karena memang kampungnya itu berdebu sekali. Mereka kehilangan hutan. Sekarang. Iya. Jadi kalau kita jalan di sana itu, kalau apalagi musim kering tidak ada hujan, tuh debu tuh sudah berterbangan. Dan di kampung itu panas sekali ya. Dulu tuh hanya jalan sedikit ke belakang kampung, ketemu rawa, ketemu hutan di mana tempat mereka bisa mencari makan. Tapi setelah ini sepertinya kondisinya sangat berubah. Ada perubahan yang signifikan, intinya gitu ya. Proyeknya mirip-mirip ya. Dulu MIVE, Pangan Energi juga, sekarang KSPEAN, Kawasan Sentra Produksi Pangan dan Air Nasional. Jadi pangan dan energi jadi satu yang kayaknya berulang, dan dulu gagal, sekarang mau, dan bahkan jauh lebih besar, 2,7 juta hektar. Nah, tadi Mbak Laksmi bilang soal rawa. Nah, saya ke Mas Sabta nih, Mas Sabta. Menteri Pertanian kan bilang nih, saya mensulap rawa-rawa jadi produktif, bahkan bisa 3 kali panen untuk padi gitu ya. Nah, Mas Sabta, benarkah rawa-rawa di Papua Selatan ini tidak sebeguna itu? Lahan tidur. Kayak apa sih landscape-nya? Apa memang ini memang wajar ya untuk dieksploit seluas-luasnya? Karena mungkin nggak bernilai ya secara ekonomis kalau ini dibiarin jadi lahan tidur. Gimana, Pak Sabta? Betul. Jadi ini seperti mengulang cerita lama ya, ketika Sumatera itu diekspansi oleh HTI ya, atau perkebunan akasia, karena dia ternyata berada di atas rawa gambut. Nah, rawa gambut ini karena konteksnya dia seperti rawa sehingga dianggapnya lahan tidur. Tetapi kemudian karena ada izin-izin HTI yang diberikan itu di sepanjang rawa gambut ya, landscape gambut dari Jambi sampai Sumatera Selatan. Nah, itu agar akasianya hidup, mereka harus mengeringkan rawanya. Sehingga dikeringkan, sehingga bisa ditanemin. Tetapi pengeringan gambut ini berdampak sangat nyata gitu ya, sampai berkali-kali atau seperti kejadian berulang gitu ya. Di 2015 kebakaran besar, 2019, 2023. Nah, tahun ini akan datang El Nino. Nah, ini pasti akan kondisinya sama seperti 2015, 2019, 2023 ya. Kebakaran besar yang akan mengakibatkan bencana asap. Nah, ini pasti akan berulang seperti itu. Nah, ini ketika kembali ke rawa dianggap seperti itu maka bisa jadi nanti kejadiannya akan seperti itu lagi. Karena rawa ini juga mempunyai nilai ekologis, nilai sosial gitu ya, nilai hidrologis gitu. Nah, ini yang kemudian karena dianggapnya lahan tidur kosong ya sudah diberikan izin gitu. Nah, tetapi kerusakan rawa ini yang sebenarnya tidak pernah dihitung gitu kan. Artinya apa sih dampaknya buat masyarakat setempat, apa dampaknya buat lingkungan, dan apa dampaknya buat iklim ya. Terutama sekarang kita sudah memasuki krisis iklim gitu. Nah, rawa-rawa ini kemudian yang kita sorotin adalah rawa-rawa yang sedang dibuka ya, di land clearing oleh proyek strategis nasional ini gitu. Terutama mulai yang di 2023-2024 gitu ya. Nah, ini kita lihat ternyata memang kalau kita lihat di petanya gitu ya, hampir semua Papua ini adalah hutan alam gitu. Makanya kita anggapnya sebagai surga terakhir di bumi gitu ya. Tetapi di Papua Selatan, khususnya Merauke, memang hutan alamnya seperti 50-50 gitu ya. Nah, yang putih-putih ini ternyata kalau kita cek lagi itu adalah sebenarnya semuanya rawa gitu ya. Nah, rawa ini sebenarnya nanti termasuk bagian dari wetland ya. Tadi ada rawa, ada gambut, ada mangrove gitu. Nah, semuanya punya nilai ekologis gitu. Tidak serta-merta itu akan dianggap sebagai lahan tidur gitu. Atau bahkan ternyata rawa itu ya sumber penghidupan dari masyarakat adat juga gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata rawa itu menurut definisi hutan gitu yang ada gitu, ternyata dia tidak dianggap hutan. Tapi padahal kalau kita lihat secara nyata gitu, dia termasuk hutan juga gitu ya. Meskipun memang tajuknya kecil gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ketika ada deforestasi gitu ya, ada dinding seperti dinding hutan gitu ya, kelihatan gitu. Meskipun diameter pohonnya kecil-kecil gitu. Ya, kalau kita lihat ya, itu kelihatan memang Papua Selatan ini unik ya.
Dia nggak agak sedikit berbeda dengan Papua Pegunungan kah, atau Papua bagian utara. Dia di mayoritas memang rawa basah atau wetland tadi Mas Sabta menyebutnya. Semakin ke atas dia semakin hijau, artinya hutan alamnya semakin lebat begitu ya. Maksudnya. Tapi memang dia nggak bisa disamakan dengan hutan di Sumatera dulu ya. Sekarang kan udah terdegradasi juga. Dan Kalimantan yang memang kanopinya cenderung rapat begitu ya, dan jenis kayunya pun berbeda. Berarti clear ya, bukan lahan kosong yang atau lahan tidur yang nggak punya nilai Iya, ekonomis betul. juga ya. Oke, nah saya langsung ke Kakak Dina. Papua dan masyarakat dan juga hutannya itu satu hal yang kayak nggak bisa terpisahkan, terutama hutan di Papua dengan masyarakat Papua yang orang bilang hutan adalah mama. Masyarakat Papua bilang hutan adalah mama. Bisa sedikit diekspresikan nggak atau dideskripsikan nggak apa sebenarnya makna hutan adalah mama, hutan dan masyarakat Papua itu tidak sudah identik ya? Oke. Gimana Kak Dina? Kayaknya saya akan mulai dengan mengutip dari Mama Yosepa Alomang, yang beliau adalah perempuan adat mama yang sangat kami apresiasikan sekali untuk menjaga tanah Papua. Beliau menulis begini, Gunung Nemangkawi itu saya, Danau Wanagong itu saya punya kaki, tanah di tengah itu saya punya tubuh. Kau sudah makan saya. Jadi ini gambaran yang sama teman-teman harus ingat, hutan, alam, tanah, air itu dengan manusia Papua satu. Kita tidak terlepaskan, dan saya ingin lebih banyak orang tahu bahwa tidak boleh dilihat secara terpisah. Ada satu penulis juga, kayaknya antropolog atau Mantovani, Mantovani, yang dia menulis tentang identitas Melanesia, di mana dia gambar manusia Melanesia itu dikelilingi oleh hutan, gunung, air, adat, bahasa, dan itu satu ya. Itu holistik, itu intersectionality di situ. Jadi memang hutan adalah mama, alam adalah mama buat kita, tapi secara manusia itu adalah kita sendiri. Dan melihat bahwa hutan tidak ada produksinya, atau hutan tidak ada apa-apa, rawa itu tidak ada apa-apa, alam itu tidak ada apa-apa, tidak ada produksinya, berarti sudah tidak menganggap kita ada sebagai masyarakat adat, sebagai orang Papua. Perlu ditekankan juga bahwa orang asli Papua atau orang Papua itu adalah masyarakat adat. Kita erat dengan adat, masih hidup dengan adat, dan meskipun ada perubahan-perubahan dari luar yang membuat kita harus berpindah-pindah dan tidak masuk dalam standar masyarakat hukum adat itu, tapi kita masih tetap hidup dengan alam, tetap hidup dengan adat. Dan ketika itu tidak ada, berarti kita sendiri fungsi sebagai manusia ada yang salah. Kalau hutan tidak ada, alam tidak ada, atau alam kotor, hutan kotor, itu membuat kita juga sebagai manusia tidak bisa berfungsi maksimal. Kayaknya saya juga mau tambah bahwa sebagai masyarakat adat kita sering bilang bahwa kita berdiri di atas pundaknya para pejuang dan para orang-orang hebat. Jadi memang saya ada di sini, di ruangan ini sebagai satu orang, tapi di belakang saya ada saya punya leluhur. Di kanan saya ada saya punya tanah, di kiri saya ada saya punya adat, di depan saya ada saya punya masa depan generasi, survival, budaya yang akan terus ada. Jadi ketika saya jalan, saya tidak jalan sendiri. Dan itu yang harus banyak orang sadar tentang Papua dan tentang masyarakat adat. Iya, betul sekali. Di kampung saya itu ada istilah alam takambang jadi guru nih, Mbak. Jadi memang alam jadi guru kita. Dan alam juga harusnya dilihat dari kalau masyarakat Papua itu punya totem ya. Dari fauna, flora dan fauna itu jadi totemnya marga di Papua Selatan. Artinya memang semua diajarkan dari bagaimana alam bekerja kan gitu ya. Oke, lanjut nih Kakak Dina. Setelah mendengar adanya program food estate ini, gimana sih sebenarnya respon dari teman-teman anak muda Papua terutama terhadap ini kan proyek yang digadang-gadangkan untuk pembangunan di Papua, untuk masa depan Papua, untuk kalau istilah pemerintah nih
lumbung pangan untuk memberi makan dunia. Gimana respon masyarakat? Yang pertama muncul dalam saya benak adalah pembangunan apa yang pernah sukses di Papua, yang mensejahterakan orang Papua gitu. Dan pada saat teman-teman semua mendengar tentang betapa hancurnya dampak dari PSN ini, itu semua dalam mekanisme defense. Kita semua berjaga-jaga karena itu alam Papua dan hutan Papua itu satu dengan kita. Jadi ketika alam hancur, kita on guard mode begitu. Dalam mode berjaga-jaga dan membela tanah, menjaga tanah. Jadi ada mode defense, tapi ada cerita-cerita dulu yang pernah kita dengar dari orang-orang tua dulu. Tentang trauma-trauma yang mereka dapat pada saat pembangunan mau masuk ke Papua. Dan ini bukan pertama buat di Papua Selatan, terutama dengan PSN. Sebelumnya ada Kumbe juga. Dan trauma-trauma itu saya tahu pasti ada ceritanya sendiri di zaman itu kepada masyarakat di sana. Dan cerita yang sama ini terjadi di Timika, terjadi di Biak, terjadi di Sorong. Jadi sebagai anak muda Papua, bukan hanya di satu daerah seperti Papua Selatan, tapi seluruh pemuda Papua, kita merasa bahwa kita harus menjaga tanah Papua karena itu. Karena sudah pernah ada pola cerita, ada pola pembangunan dan cerita di masa lalu yang belum mensejahterakan orang Papua sampai sekarang ini. Apa sih salahnya begitu? Kenapa tidak pernah berhasil? Kenapa kita orang Papua masih merasa tertinggal begitu? Iya. Bahkan secara statistik nih Mbak Laksmi ya, sejak era otonomi khusus 2020, ini orang asli Papua ini jumlahnya cenderung menurun ketimbang yang pendatang. Nah, Mbak Laksmi kira-kira ya ambil contoh mungkin pertanian ya di Papua. Apakah ini ada korelasi kok kemudian ini sudah ada, sebelumnya sudah ada ya proyek pertanian juga. Apa yang membuat kemudian angka ini cenderung turun? Kan pembangunan tadinya diberikan untuk Papua ya, tapi kok cenderung menurun nih? Apakah ada problem di tingkat implementasi itu berdasarkan risetnya Mbak Laksmi itu ada problem apa di situ? Ya, saya jadi ingat ada satu statement yang sangat kuat ya dari Uskup Agung Merauke yang sebelum ini. Ya. Beliau itu mengatakan bahwa sebetulnya di Papua itu yang diinginkan hanya tanahnya, orangnya tidak. Dan statement seperti ini juga menjadi temuan yang sangat penting ya dari para ilmuwan agraria seperti Taniali misalnya. Dia menyebutkan bahwa proses-proses perampasan tanah yang terjadi di Global South itu seringkali terjadi tanpa mengindahkan orangnya itu mau kemana. Jadi yang penting memang tanahnya, sumber daya alamnya, dan orangnya itu tidak pernah dipikirkan dia mau kemana, mau pindah jadi apa, dan seterusnya. Sehingga kemudian disebut sebagai, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang tercerabut begitu ya, tercerabut dan tidak punya tempat gitu. Nah, dalam konteks di Papua Selatan atau di Merauke itu, pembangunan yang seperti ini dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Dina, memang kan sudah terjadi sejak pemerintah kolonial Belanda mengidentifikasi Papua sebagai pusat dari sumber daya alam ya. Nah, cuma pada masa itu, memang di masa pemerintah kolonial Belanda, tidak ada satu upaya ekstraktivis yang terencana secara sistematis gitu. Dimulai ada upaya untuk memetakan sumber-sumber tambang di Papua pada masa itu, dan itu pemerintah kolonial Belanda sudah punya peta yang cukup lengkap tentang itu. Dan itu sebabnya NNGPM kalau tidak salah ya, salah satu perusahaan tambang pertama pemerintah kolonial Belanda di awal abad 20 memulai satu eksplorasi minyak dan gas bumi di Kepala Burung. Dan itu masih terus berlangsung sampai dengan hari ini. Jadi yang mau saya katakan adalah kondisi itu sebenarnya kita bisa lihat ada satu kontinuitas logika kolonial yang tidak pernah putus dari dulu sampai sekarang, yaitu bagaimana tanah Papua itu dianggap sebagai sumber daya alam. Jadi orangnya itu sama sekali tidak dipikirkan mau bagaimana, mau jadi seperti apa begitu.
Dan itu menyebabkan tadi angka yang disebutkan oleh Kak Refki ya, bahwa orang Papua ini makin lama makin menurun jumlahnya. Dan sebetulnya kalau boleh saya bilang, ini banyak sekali yang tidak terekam. Apa sebabnya? Jadi ini bukan sekedar persoalan migrasi ya, tapi bagaimana transformasi besar yang terjadi di Papua sejak zaman kolonial itu tidak pernah dianggap penting bagi kehidupan orang Papua sendiri. Sehingga tadi seperti yang Dina sampaikan, bagaimana orang Papua beradaptasi pada transformasi besar ini, itu tidak pernah ada yang memikirkan jalannya. Sebagai sebuah negara yang punya kewajiban terhadap warga negaranya, pemerintah negara ini itu tidak memikirkan transformasi sosial ekonomi budaya yang bagaimana seharusnya bagi kawan-kawan di Papua ini ketika lanskap ekologisnya berubah dengan sangat drastis. Dengan konsep tadi ya, bahwa manusia Papua itu tidak bisa dipisahkan dari tanahnya, dari alamnya, dari bahasanya, kebudayaannya melekat jadi satu. Dan itu memang satu logika yang sulit untuk bisa dibayangkan gitu oleh orang modern. Bahwa kok ada ya manusia sama hutan yang nggak bisa dipisahkan tuh ceritanya gimana ya gitu. Itu sesuatu yang tak terbayangkan. Jadi bukan orang Marin yang nggak bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam dirinya gitu. Justru kita gitu ya, orang modern ini yang tidak bisa membayangkan sebetulnya apa yang terjadi dalam kehidupan orang Papua. Dan tidak pernah ada satupun upaya untuk mencoba mengerti. Itu masalahnya. Sehingga dianggap saja, oh ini butuh pendekatan ekonomi, ini butuh pendidikan, ini butuh kesehatan. Yang as usual ya. Ya, business as usual gitu. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu gitu. Jadi dari kacamata ekonomi, pertumbuhan ekonomi, yang penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi harus ada infrastruktur, gitu. Betul. Harus ada pendidikan, kesehatan, tapi tidak pernah masuk ke relung-relung yang paling dalam dari yang menyentuh secara langsung kebutuhan asasi dari masyarakat Papua, kira-kira begitu ya. Jadi mainnya di permukaan. Nah, kalau tadi kita baru membahas gambar besarnya, sekarang kita akan masuk jauh lebih dalam lagi. Karena semakin kami telusuri, proyek ini terasa berjalan sangat cepat. Regulasi yang berubah sangat cepat, kawasan hutan dilepas begitu luas, dan aktor-aktor baru yang mulai bermunculan. Dalam bacaan Greenpeace Indonesia yang terbaru terkait jalannya proyek KSPEN ini, kami menemukan pola yang cukup menarik. Ada revisi tata ruang, pelepasan kawasan hutan, perluasan PSN, sampai munculnya 2 BUMN baru, Agrinas Pangan dan Agrinas Palma. Dan semua itu bergerak dalam waktu yang sangat singkat. Semakin dilihat lebih dekat, proyek ini terasa bukan cuma proyek pangan, tapi seperti operasi besar yang sedang dipercepat. Nah, saya sekarang mau ke Mas Sabta. Kalau melihat timeline dan perubahan spasialnya nih, seberapa cepat sebenarnya proyek ini bergerak dalam 1 tahun terakhir ini? Mulai mungkin dari deforestasinya, atau seperti apa? Ya, mungkin Mas Sabta bisa jelaskan kita? Ini sebenarnya kita melihat ya, dari yang 2,7 juta hektar. Jadi yang sebelah kiri ini adalah area-area yang sudah diberikan izin ya sebelum adanya PSN. Tapi kemudian setelah PSN masuk, ini kita lihat konteks di Merauke itu hampir semuanya sudah diberikan izin gitu ya. Jadi hampir tidak ada yang tersisa gitu. Semuanya untuk izin, kecuali memang yang ungu ini adalah kawasan konservasi gitu ya. Nah, PSN ini kan mulai masuk di sekitar 2023, 2024 gitu ya. Nah, ini kita lihat ada untuk tebu gitu ya, 10 konsesi. Kemudian untuk kawasan sentra produksi pangan gitu ya, dari Wanam sampai ke Muting gitu. Kemudian tadi yang disebutkan adanya pelepasan kawasan hutan sebenarnya adalah perubahan ini ya, peruntukan kawasan hutan, tapi sebenarnya menjadi APL. Ini di bagian sini Merauke, tapi dia melebar ya sampai ke arah Bovendigul gitu. Nah ini yang untuk sawit ya tadinya gitu. Kemudian yang untuk alokasi sawit juga ada di MAPBI. Nah, tapi dari 2023 atau 2024 ini sebenarnya yang paling banyak terjadi aktivitas adalah di tebu gitu ya. Ada 2 konsesi di tebu, kemudian ada di kawasan sentra produksi pangan.
Nah, kalau yang di Tebu ini kita lihat untuk yang di PT nomor 1 itu ya, PT Global Papua Abadi, itu hampir semua konsesinya sudah di clearing gitu ya. Sudah habis, sudah dibuka. Ada beberapa yang sudah ditanami tebu gitu, terutama plasmanya. Kemudian yang nomor 2 itu PT Murni Nusantara Mandiri. Nah, ini juga sebagian setengahnya sih sudah di land clearing dan ini terus berlanjut gitu ya sampai sekarang gitu. Nah, ini sudah hampir bagian selatannya sudah habis. Kita lihat ini tadinya semua hutan ya yang di PT MNM. Kemudian yang ketiga adalah di lokasi kawasan sentra produksi pangan gitu ya. Nah, ini yang merah ini emang land clearingnya yang sudah nanti dialokasikan untuk cetak sawah. Tapi belum ada sawahnya gitu ya. Tapi jalannya sudah terbangun gitu ya dari Wanem sampai Salamepe. Kemudian ada jalan yang di selatannya ini ya, konsesi Dongin Prabawa. Nah, yang ini 58 kilo, yang ini 37 kilometer. Artinya ini memang sudah berjalan nih terus ya, dan sampai mungkin akan di ujung ya dari 135 kilo gitu. Nah, ini kalau kita lihat kalau yang di PT GPA ya secara cepat ini perubahannya gitu ya, dari dia yang tadi dianggapnya kosong ya, rawa gitu, kemudian tidak produktif, tapi akhirnya di clearing. Dan di sini adalah tempat hidup suku Y ya, suku Y di PT Global Papua Abadi. Nah, ini kelihatan hampir semuanya sudah di clearing sampai di data Juni gitu ya, 2026. Jadi total deforestasinya berapa nih Mas Sabta? Kalau untuk yang kita lihat di 10 konsesi ini baru 2 Ini tebu ya? yang tebu. Baru 2 yang di clearing atau ada aktivitas. Land clearingnya 37.000 hektar, deforestasinya 10.000 hektar. Sisa hutan yang masih ada nih dari 10 ini masih 353.000 hektar. Nah, ini menunjukkan sisa hutan alam ini kalau tidak dijaga ya akhirnya hilang juga gitu. Akhirnya ini potensi deforestasi. Nah, tapi dari deforestasi 10.000 hektar ini sebenarnya setara dengan emisi karbon 8 juta ton ya, CO2. Nah, kalau kemudian sisa hutan alamnya ini dibuka semua, maka potensi emisi karbonnya 145 juta ton gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya alarm ya. Selain dari emisi, tentunya biodiversity, kemudian ruang hidup masyarakat juga akan terdampak sekali gitu. Apalagi di sini adalah koridor antara Taman Nasional Wasur dengan kawasan konservasi lainnya seperti Bupul gitu ya dan Biang. Nah, kalau yang di KSPP Pangan itu yang ada pembangunan jalan akses 135 km, bisa dijelaskan juga deforestasinya sudah ada apa belum gitu? Kalau yang di 135 ini kita lihat memang dia sudah dialokasikan gitu ya dari Warnam, Salamepe sampai ke Muting. Nah, ini data di Februari 2026. Ini mulai kan land clearingnya di sini ya, di dekat Warna, kemudian ada pelabuhan, dia akhirnya sampai Februari ini sudah terkeliling sampai sekitar hampir Salamepe gitu ya. Ini sebenarnya jalannya ya, jalan penghubungnya gitu, jalan akses yang 135, tapi dia ada areal yang dipinjamkan dari kawasan hutan untuk alokasi cetak sawah gitu. Tapi dari sini data yang kita dapat ya masih land clearing gitu. Ada yang disebut demplot itu tapi memang tidak ada apa-apa juga gitu. Sampai April 2026 gitu ya. Ini jalannya kelihatan banget emang udah dibuka sampai Salamepe. Ini sekitar 58 kilo. Kemudian ada jalan yang di bawahnya ini konsesi sawit Dongin Prabawa ini baru ini ya. Ini 37 kilo. Jadi land clearing di area ini untuk penggunaan kawasan hutan ini dia 10.000 hektar, tapi deforestasinya 7.600 hektar. Nah, ini yang kemarin kita sebut, ini memang yang di deforestasi adalah hutan rawa gitu ya. Rawa. Terutama hutan rawa. Sebenarnya kalau di Kementerian Kehutanan dibagi dua ya, hutan rawa primer dan hutan rawa sekunder. Tapi itu memang disebutnya hutan gitu. Nah, kemudian sisa hutan alamnya di area ini ada sekitar 23.500 hektar.
Dari deforestasi yang terjadi emisinya sudah 3 juta ton, dan potensi emisinya kalau sisa hutan alamnya ini dibuka juga 13 juta ton juga. Tapi ini juga bertumpang tindih ya dengan ruang hidup suku Marin ya, yang sedang berkonflik juga. Oke, jadi semakin jelas dari beberapa komoditas tadi yang disampaikan Mas Sabta. Ini kita belum bicara untuk sawit ya, karena memang belum ada. Jadi hanya baru dibuka di Tebu, ada 2 perusahaan, yang jumlahnya itu kurang lebih setengah dari DKI Jakarta itu udah di land clearing. Jadi Jakarta Selatan sama Jakarta Timur udah tanah kosong untuk pilih kalau di Merauke. Nah, saya sekarang tadi menyebut soal di dalam ini memang ada juga soal cetak sawah sebenarnya yang di 2,7 juta. Kalau di Wanam itu ada Denplot yang laporan Tempo terakhir di Januari itu sekarang hanya tinggal ada beberapa alat berat yang nggak jalan lagi, Mbak Lasmi, Kakak Dina ya. Jadi Denplotnya itu nggak seperti yang waktu itu panen perdana, sekarang udah nggak berjalan lagi. Nah, tapi ada narasi juga di beberapa tempat di wilayah lain di Merauke itu memang program cetak sawah rakyat itu juga memang sudah berjalan dan ada ya cerita sukses juga di situ. Nah, saya mau gali nih ke Mbak Laksmi. Kira-kira apa iya program yang ini agak sedikit berbeda dengan 3 komoditas tadi ya. Memang ini tidak membuka tidak melepaskan kawasan hutan karena memang rata-rata dia udah di APL mungkin begitu ya untuk sawah. Nah, apakah benar secara realitas ini sama nih sawah yang diperuntukkan untuk orang asli Papua, untuk petani transmigran itu case-nya sama gitu? Mungkin Mbak Lasmi juga bisa cerita. Ya mungkin kalau untuk menceritakan itu kita harus mundur sedikit ya ke tahun 2015. Waktu itu kan Presiden Jokowi dengan program Lumbung Pangan Nasional mencanangkan cetak sawah 1 juta hektar. Dan itu pada masa itu pun sudah diserahkan kepada TNI untuk melakukan cetak sawahnya. Tapi sampai berjalan sekitar 2-3 tahun begitu, sampai kemudian tahun 2019 lah, katakan setelah masa Presiden Jokowi yang pertama, yang tercapai hanya 10.000 hektar dari 1 juta itu, karena banyak sekali penolakan dan seterusnya. Nah, yang 10.000 hektar ini, kalau dilihat di data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan di Kabupaten Merauke, memang ada penambahan jumlah sawah dalam masa-masa itu gitu. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, penambahan jumlah sawah itu hanya terjadi di desa-desa atau di kampung-kampung transmigran. Meskipun di kampung-kampung transmigran itu bukan berarti tidak ada orang Marin ya, orang Merauke yang di sana, orang asli Papua di sana, tapi memang konsentrasi pengembangan sawah sejak zaman Soekarno Pepera dulu sampai kemudian transmigrasi di tahun 1980-an sampai dengan hari ini, itu kalau dilihat hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah kampung yang didiami oleh yang dulu itu adalah bekas wilayah-wilayah ex-transmigran. Nah, dengan begitu kemudian kita bisa melihat bahwa wilayah pencetakan sawah dan program-program pertanian padi yang dipusatkan di Merauke itu memang diskriminatif. Jadi hanya ditujukan kepada kampung-kampung transmigran. Bukan berarti kemudian tidak ada orang Marin atau orang asli Papua yang bertani padi ya. Nah, lucunya adalah mereka ini kalau dari hasil wawancara di penelitian saya, mengaku bahwa mereka ini belajar sendiri. Karena mereka tertarik melihat orang Jawa ini bertani padi, kemudian mereka ikut mencoba. Nah, jadi sebenarnya tidak ada program terencana di masa-masa itu ya, di awal transmigrasi yang membawa proses transformasi kebudayaan orang asli Papua kepada pertanian padi sawah. Nah, ketika pun di tahun 2015 sampai 2017 itu ada semacam program afirmasi dari pemerintah Kabupaten Merauke untuk memberikan bantuan cetak sawah khusus di tanah-tanah orang Marin. Itu mereka hanya diberikan bantuan bibit, pupuk, dan mesin hanya 3 tahun saja. Tapi kan kalau bertani padi itu kan butuh benih baru, butuh pupuk, di mana harga pupuk saat itu tinggi dan ada pupuk subsidi, kemudian butuh modal. Nah, pertanyaannya, orang Marin ini baru belajar bertani padi. Baru bagaimana mereka mempelajari ini semua? Dan rupanya itu yang dibiarkan begitu saja, cari jalan masing-masing, mungkin istilahnya seperti itu ya. Artinya,
ketika saya kemudian mewawancara untuk KUR misalnya, saya tanya, ada nggak sih petani Marin itu yang mengakses KUR untuk modal pertanian? Ternyata memang ada stigma terhadap orang asli Papua bahwa mereka ini pasti nggak bisa menabung, mereka ini nggak bankable lah, ya, tidak layak untuk diberikan kredit, katanya gitu. Risikonya tinggi kalau di bank. Iya, betul. Jadi ada semacam diskriminasi dan rasialisasi terhadap pertanian padi sawah yang dianggap punya hierarki kebudayaan lebih tinggi daripada kebudayaan orang Marin atau disebut oleh Bung Sipri sebagai kebudayaan berhutan, ya. Kebudayaan berhutan ini yang itu kemudian dianggap menjadi lebih tinggi gitu dibanding kebudayaan berhutan ini. Yang sebetulnya adalah satu proses rasialisasi yang sudah terjadi dalam jangka panjang. Jadi ketika pemerintah Indonesia membayangkan bahwa kemajuan satu wilayah itu karena ada pertanian padi, kemudian ada transmigrasi, dan memang di Merauke pada saat itu kalau dari data produksi padinya adalah satu-satunya wilayah produksi padi di tanah Papua. Itu kemudian seperti menjustifikasi bahwa ya memang transmigran saja yang diberikan fokus bantuan. Kalaupun dulunya sebelum menjadi proyek transmigrasi ada satu upaya untuk memperluas pertanian padi oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memberi makan orang di tanah Papua, yang disebut sebagai proyek Kumbe, ya, tadi sudah disampaikan oleh Adik Dina. Itu juga tidak melibatkan orang Marin sebagai petani. Jadi mereka hanya dilibatkan sebagai buruh kasar begitu, ya, pemberi tenaga untuk pekerjaan kasar. Dan bahkan pada masa itu pun mereka sama sekali tidak punya, orang Marin, ya, tidak punya bayangan ini sebenarnya apa sih gitu. Kenapa ada orang asing datang di tanah mereka, kemudian ingin membangun sesuatu, kemudian mereka dibayar. Jadi konsep buruh upahan waktu itu, kalau ini saya membaca laporan dari proyek manajer proyek Padi Kumbe di tahun 1957, dia bilang bahwa sepertinya lebih mudah menarik orang Marin bekerja di proyek itu dengan bayaran barang-barang yang ada di toko perusahaan daripada membayar langsung sebagai upah. Iya. Dan mereka itu lebih tertarik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dalam kategori orang Belanda pada masa itu disebut sebagai pekerjaan kasar. Tapi sesungguhnya kalau dilihat, apa sih pekerjaan kasar itu gitu. Nah, orang Belanda ini kan tidak bisa berhadapan dengan rawa. Jadi rawa Merauke ini sesuatu yang harus ditaklukkan untuk membuat perkebunan padi sebetulnya. Dan itu jadi PR besar bagi orang Belanda. Nah, yang bisa membangun pematang sawah, kanal, drainase, irigasi. Itu tuh yang menggali, menimbun. Itu semua adalah orang Marin, gitu. Kenapa demikian? Karena orang Marin itu punya pengetahuan apa yang disebut sebagai urat tanah, gitu. Wilayah-wilayah yang kalau hujan, di musim hujan itu tidak terendam. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak Sapta tadi kan, ini daerah rawa, ya. Dan saya pernah datang ke sana di mana kering, dalam kondisi kering di Rawa Inggun itu di dekat di distrik Animha. Dan di Rawa Inggun itu ketika kering kita bisa jalan seperti jalan di lapangan bola begitu. Dan ini, ya, dan flat sekali. Tapi datang lagi di musim hujan itu pucuk pohon itu terendam. Jadi perbedaan ininya airnya itu bisa sampai 4 meter. Bisa sampai 4 meter. Nah, dengan begitu kan memang orang Belanda ini membutuhkan pengetahuan lokal, ya, mungkin sebutannya begitu, kearifan lokal lah orang Marin untuk menemukan tadi si urat tanah itu dan membangun drainase dan sebagainya. Jadi interpretasi saya begitu, ya. Jadi pekerjaan itu sesungguhnya bukan pekerjaan kasar, tapi teknologi orang Marin yang sedang diekstraksi oleh orang Belanda untuk membangun kanal dan drainase itu, gitu. Jadi memang dari awal diskriminasi dan rasialisasi, terutama di dalam konteks pertanian padi sawah ini, itu seperti satu logika yang terus-menerus disuburkan, begitu, untuk menjustifikasi bagaimana orang asli Papua harus dilibatkan atau tidak perlu dilibatkan dalam proyek-proyek besar. Ya, yang intinya
bagaimana orang-orang asli Papua bertani juga butuh pengetahuan yang harusnya disesuaikan dengan pengetahuan lokal, tapi ini disamakan begitu ya dengan petani-petani transmigran yang memang sudah punya bekal pertanian padi yang ada sebelumnya. Jadi itu yang membuat proses itu diskriminasi. Saya ke Kakak Dina. Tadi kita udah lihat beberapa landscape itu yang berubah di Papua Selatan. Dulu 1 juta buat 1 juta hektar ya buat padi. Sekarang 2,7 juta, juga termasuk di situ ada cetak sawah juga. Seolah-olah memang jutaan hektar di Papua ini memang suatu yang wajar itu untuk proyek yang pangan skala luas. Nah, saya mau tanya ke Kakak Dina ini. Dari perspektif masyarakat Papua sendiri, khususnya generasi muda gitu ya, apakah proyek sebesar ini terasa seperti pembangunan yang benar-benar sudah melibatkan warga lokal untuk memang secara objektifnya kemudian diberikan seperti yang tadi sudah disampaikan ke Mbak Laksmi, terutama perempuan gitu ya, karena memang hutan adalah mama itu kan sangat dekat juga dengan perempuan. Apakah ini menurut Kakak Dina sudah, karena prosesnya ini cepat, ini berprosesnya di Jakarta PSN gitu ya, tapi dari sisi perspektif teman-teman Papua sendiri, apakah sudah terinformasi nih dari awal mau ada 2,7 juta yang akan diperuntukkan untuk pembangunan di Papua? Kayaknya konsultasi maupun sosialisasi yang seharusnya kami terima sebagai masyarakat adat adalah free, prior, and informed consent, gitu, hak padi atau apa. Tapi semenjak aneksasi Papua ke dalam Indonesia itu terjadi, tidak pernah ada FPIC, free, prior, and informed consent itu. Jadi PSN ini, dengan hadirnya PSN di Papua Selatan, itu menurut saya tidak menghadirkan free, prior, and informed consent yang seharusnya kami sebagai masyarakat adat, terutama saudara-saudara kami di Papua Selatan, harusnya dapat begitu. Dan secara garis besar di tanah Papua, kita bisa lihat itu terjadi di banyak program-program PSN yang dong mau buat sekarang. Saya bisa ambil dari Biak yang kemarin-kemarin baru melakukan sosialisasi di sebuah hotel mewah di tengah-tengah kota, dan hanya lewat beberapa hari, di hari Sabtu pendandatanganan MOU dengan salah satu agensi riset nasional. Apakah itu adil? Apakah free, prior, and informed consent berdasarkan masyarakat adat, hukum masyarakat adat tercapai? Nah, disitulah kami merasa marah. Karena kembali lagi, ini bukan hal baru. Ini hal yang sudah terulang dari kita punya generasi orang tua, leluhur sebelumnya. Mereka sudah merasakan itu, bahwa hak untuk berbicara, untuk mengekspresikan, memberikan pendapat itu sudah diambil. Dan sekarang muncul problem baru di generasinya kami pemuda. Jadi saya masih ingat awal-awal bersama dengan teman-teman aliansi mahasiswa ketika kami kampanye di depan PT UN di Jayapura. Waktu itu masih kasusnya Kakak Frankie Woro, dan waktu itu juga kami masih menggunakan data yang mungkin cuma 1,5 juta hektar, masih 2. Sekarang sudah lama-kelamaan bertambah semakin parah. Jadi merefleksikan betapa cepatnya perubahan ekologi yang terjadi di PSN di Papua Selatan, membuat pemuda Papua sekarang ini merasakan sakit hati yang sama yang pernah kita rasakan dari cerita-cerita orang tua, tapi sekarang terjadi lagi di Papua Selatan dalam skala yang semua pemuda Papua bisa merefleksikan itu, bisa merasakan keresahan teman-teman saudara-saudara yang ada di Papua Selatan. Dan kalau sampai proyek ini seharusnya datang dengan prosedur hukum yang adil dan melibatkan orang asli Papua, masyarakat adat, pasti kami tidak akan marah-marah. Kami tidak akan demo-demo.
teman-teman saudara-saudara di Papua Selatan tidak akan menanam 1.800 salib merah untuk melawan perusahaan ini. Jadi apalagi yang sudah diceritakan dari film dokumenter Pesta Babi juga sudah bisa menunjukkan betapa tidak adil proses masuknya program PSN ini ke Papua Selatan, tapi bagaimana ada titik-titik di Papua secara keseluruhan juga menjadikan itu cerita yang sama lagi. Ya, kurang lebih kayak begitu. Ya, selain prosedur ya, karena ini kan skalanya luas sekali ya, jutaan hektar. Nah, masyarakat adat di Papua juga memang wilayah ruang hidupnya memang sebesar itu. Karena ya selalu mungkin dari perspektif Jakarta nggak mungkin masyarakat adat bisa punya ruang hidupnya seluas ini. Makanya eksploitasi itu menjadi satu kerangka yang normal saja ya. Memang tidak mungkin dengan jumlah populasi di Papua yang sekarang itu angkanya sekitar 5 juta gitu ya. Apa iya seperti itu mungkin? Pertanyaan yang saya juga selalu utarakan ketika ketemu teman-teman di luar dari Papua. Like, mindset kita di mana nih sekarang ketika membahas tentang arti bertahan hidup, arti hidup di bumi ini, begitu. Karena buat orang Papua, untuk kita bisa hidup itu harus ada alam, harus ada hutan, harus ada air yang bersih, dan ketika ada mindset atau standar yang dari luar datang ke Papua, memaksakan kita, oh ini cara hidup yang baik adalah dalam bentuk perumahan yang petak-petak dan membuat batas-batasan, itu tidak masuk akal gitu. Tidak ada tidak masuk di akal gitu. Make sense buat kita di Papua. Jadi memang ketika teman-teman melihat bahwa itu hanya hutan atau negara melihatnya itu hanya sebagai hutan, tapi di dalam hutan itu sendiri ada hubungan yang melebihi fisik, begitu. Ada hubungan metafisik juga, di mana kita sebagai masyarakat adat melihat leluhur di dalam hutan, mendapatkan ilmu juga di dalam hutan. Bahkan hutan itu bisa seperti buku pelajaran begitu buat masyarakat adat. Saya sendiri memiliki totem kelelawar dan buaya, dan dari sisi bapak saya elang. Jadi ketika hewan-hewan ini sudah tidak ada, saya sebagai manusia juga merasa bahwa saya juga akan tidak ada begitu di masa yang akan datang. Dan ketika bicara dengan para tetua-tetua adat juga, referensi yang mereka gunakan sekarang, 10 tahun ke depan ini bagaimana? Mereka menggunakan time span yang menurut saya dekat buat saya, dan saya yang jantungnya berdebar begitu mendengar itu. 10 tahun ke depan saya masih hidup. Tapi bagaimana begitu? 2, juta terancam gitu ya. Iya, dalam waktu 1 tahun dia sudah berapa tadi Mas Sabta? Yang ya kurang lebih 17.000 hektar dalam 1 tahun. Dan tadi ketika foto-foto gambar peta ditunjukkan dengan betapa perubahan timeline-nya, kita bisa lihat perubahannya signifikan. Tapi buat saya secara pribadi, dan saya tahu pasti banyak orang Papua yang merasakan hal yang sama, itu kayak gambaran luka begitu. Kayak kita punya tubuh lagi ditikam baru ditarik. Jadi beberapa kali saya menggunakan istilah ini, kayak ketika kita bicara tentang kerusakan lingkungan di Papua, kita harus bicara tentang kedukaan juga. Karena orang Papua berduka gitu. Iya. Nah, jadi kita sudah bisa mendengar sendiri ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Laksmi, Kakak Dina, dan terkonfirmasi dari beberapa gambaran di lapangan tadi yang Mas Sabta sampaikan, bahwa ini bukan proyek pangan biasa gitu ya. Kalaulah ini berupa cetak sawah yang itu untuk beras, juga punya cerita kelamnya ya. Memang ada diskriminasi terhadap orang asli Papua di situ, karena ini bukan kebudayaan yang dari dulu turun-temurun diturunkan oleh generasi ke generasi. Kebudayaan Papua itu kebudayaan berhutan. Tiba-tiba ada budaya bertani yang memang ini sesuatu yang jauh di luar imaji mereka waktu itu. Nah, sekarang bahkan ini skalanya jauh lebih besar tadi ya, tanpa apalagi kalau kita bicara yang proyek pangan, proyek energi gitu ya, yang sekarang sudah banyak
membuka lahan 17.000 hektar baru di 3 titik ya, termasuk juga di kawasan sentra produksi pangan untuk jalan akses yang akan dibangun sejauh 135 km. Nah, untuk yang berikutnya kita akan lebih jauh lagi membahas soal apa yang hilang di Papua setelah ada proyek PSN KSPN ini. Ada logika kolonial yang tidak terputus dari waktu ke waktu diterapkan sebagai moda pembangunan di Papua. Apa logika kolonial itu? Menganggap Papua itu tanah kosong. Kemudian menganggap Papua itu tidak ada orangnya. Tanah kosong ini bukan cuma tidak ada orangnya ya, tetapi juga tidak ada sistem pengetahuan atau sistem hukum yang sudah ada di sana. Kebutuhan akan pangan, energi, dan air itu emang benar harus membuka lahan baru gitu lah. Apa benar kita harus menambah luas sawit, menambah luas sawah gitu. Apalagi ini namanya proyek nasional kan. Tapi ujung-ujungnya akhirnya selalu diatasnamakan, oh ini untuk Papua gitu. Padahal belum tentu juga dan memang tidak gitu kan. Karena ternyata ini adalah dikelola oleh korporasi-korporasi sebenarnya. Tentunya pembangunan yang lebih menganggap kita ada begitu. Pembangunan yang benar-benar memberikan ruang buat masyarakat adat hidup sebagai masyarakat adat dan diakui sebagai masyarakat adat dengan segala macam keanekaragaman yang ada, dengan segala macam budaya yang ada. Jadi pas teman-teman banyak yang pikir, oh itu sudah ada Otsus, sudah ada Otsus Jilid 2 lagi malahan. Tapi itu standar pembangunan yang diberikan oleh Jakarta kepada Papua, namun belum mensejahterakan orang Papua sendiri. Jadi